Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda Guru, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kalau begitu, Bunda Guru doakan juga buat mama-mamanya selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan ramah. Ayo, siapa yang tahu judul ramah kita hari ini? Ada yang tahu? Ya. Judul ramah kita hari ini adalah Pak Petani yang Sombong. Nah, di dalam kegiatan ramah ini nantinya akan ada yang berperan sebagai Pak Petani. Dan juga ada yang berperan sebagai gajah, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita mulai acara kita, baiklah kita berdoa bersama-sama dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah. Sekarang langsung kita lanjutkan ramah kita. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika dia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Tani tampak baik dan menyehatkan untuk makan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Tani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanaman. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Tani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Tani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Tani menjawab dengan wajah cetus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang, aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini." Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana, kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar." Pak Tani pun menjawab, "Lantas, aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu? Oh tidak, aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab, "Mengapa kamu sangat kikir Pak Tani? Semua tanamanmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur?" Pak Tani kembali menjawab, "Siapa bilang? Semua tanaman aku ini, aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur." Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Tani berkata, "Jangan sombong seperti itu Pak Tani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunianya juga. Benar tidak teman-teman?" "Iya, benar. Betul itu
Selang berapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Tani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor gajah, berkata, "Kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku," tanya gajah dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, "Pak Tani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Tani yang ada di sini." Tapi beliau tidak memberikannya, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasannya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wah, Pak Tani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu, tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasannya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan, agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lain." Wah, benar Pak Tani. Tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan, sahut singa dan harimau. "Iya, betul. Itu akan menambah rezeki kita. Kumpul yuk!" sahut ayam juga menimpali. Pak Petani merasa tersudutkan oleh perkataan gajah. "Hei gajah, sudahlah. Tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti, karena aku ini manusia yang berakal. Bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha." Melihat Pak Tani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, "Pak Tani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menyelamatkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing." Kelinci dan hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Tani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Tani. Semua tanaman terendamkan air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Tani. Mereka melihat kebunnya Pak Tani sudah terendam air dan rusak, sehingga tidak ada satupun tanaman yang selamat. Lalu Pak Tani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawan kelinci. Nah, anak-anak Bunda Guru, dari cerita tadi hikmah apa yang bisa dapat kita ambil? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak boleh. Yang pertama, kita tidak boleh kikir untuk membantu semua yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, kita tidak boleh sombong, karena semua rezeki dan karunia yang saat ini sedang kita rasakan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, kita tidak boleh menghina atau merendahkan makhluk hidup lainnya. Karena kalau kita merendahkannya, berarti kita juga merendahkan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, Bunda Guru ingin bertanya, apakah anak-anak dan Bunda semua senang hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau semuanya senang. Bagaimana Bunda penampilan anak-anak tadi? Hebat bukan? Ya, alhamdulillah. Ternyata anak-anak kita hebat dan kita pintar semuanya. Ini semua tidak terlepas dari peran dan dukungan dari para bunda semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas segala support, dukungan, kerjasama dan doa dari bunda-bunda semua. Sebelum kita berpisah, mari anak-anak kita doakan kedua orang tua kita semoga dimurahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup acara kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak yang pintar. Selamat pagi semuanya. Mama mau menceritakan
menceritakan tentang mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah, ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa si raja hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, au. Tak selang beberapa lama melintaslah binatang yang lainnya. Kami kelinci. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan kami dapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Di hutan lain, semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami, para gajah. Seperti kami, para gajah, tubuh kami lebih besar dari hewan lain. Dan kami memiliki hidung, atau kami bisa menyebutnya belalai yang panjang. Saya adalah harimau. Aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan dan jika mendengar suara aumanku, mereka pasti langsung berlari. Nah, ayah, mana ayah? Ayah, bangun. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan jikalau pagi telah tiba. Suaraku berbunyi seperti kukuruyuk. Burung? Mana burung? Kami adalah sekelompok burung.
tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah dan kami memiliki sayap untuk terbang. Jerapah. Mana jerapah? Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daunan. Dan aku ada bunga matahari. Ini adalah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Inilah kami hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.